Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu monitoring listrik secara online. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yang mana monitoring listrik secara online ini menggunakan teknologi IoT untuk mengumpulkan data dan memantau data penggunaan listrik secara real time. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami pola konsumsi listrik mereka yang mengoptimalkan penggunaan energi. Selanjutnya yang kedua, analisa kebutuhan. Yang mana pada analisa kebutuhan ini kita melihat apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri yaitu mengidentifikasi kebutuhan data yang harus dikumpulkan, seperti konsumsi listrik, waktu penggunaan, dan faktor daya. Selanjutnya, pemantauan jarak jauh, yang mana ini memastikan sistem dapat dipantau dan dikendalikan secara jarak jauh melalui aplikasi atau platform web. Yang ketiga, analisis dan pelaporan, yang mana menentukan kebutuhan untuk analisis data dan pembuatan laporan yang dapat membantu pengguna mengambil keputusan. Yang ketiga, jenis sensor yang digunakan yaitu yang pertama sensor arus. Sensor arus sendiri seperti current transformer atau CT digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir. Yang kedua, tegangan. Sensor tegangan digunakan untuk mengukur tegangan listrik yang masuk ke perangkat atau instalasi. Yang ketiga, sensor suhu. Sensor suhu dapat digunakan untuk memantau suhu peralatan listrik atau lingkungan sekitarnya. Yang keempat itu sensor lainnya. Yang mana sensor ini seperti sensor daya, sensor frekuensi, dan sensor faktor daya juga dapat diintegrasikan dalam monitoring listrik secara online ini. Selanjutnya itu visualisasi data, yang mana pada yang pertama itu grafik trend. Grafik trend sendiri yaitu untuk memvisualisasikan pola penggunaan listrik harian, mingguan, atau bulanan untuk mengidentifikasi pola konsumsi. Yang kedua, distribusi penggunaan. Diagram lingkaran dapat menunjukkan distribusi penggunaan listrik berdasarkan kategori peralatan atau area dalam rumah. Dan selanjutnya itu grafik perbandingan. Yang di sini menggunakan grafik batang yang dapat digunakan untuk membandingkan penggunaan listrik antara beberapa lokasi atau periode waktu. Selanjutnya itu protokol komunikasi yang digunakan pada monitoring listrik secara online ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Faizal, silakan. baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai protokol komunikasi. Pada alat ini, kita menggunakan tiga buah protokol eh, komunikasi, yaitu secara pertama wireless atau protokol komunikasi nirkabel, seperti Wi-Fi, Bluetooth, ataupun LoRaWAN, yang dapat digunakan untuk menghubungkan sensor ke gateway IoT. Yang kedua, ada protokol komunikasi dengan menggunakan kabel. Protokol komunikasi kabel seperti Modbus, Ethernet, atau serial RS485 juga dapat dipertimbangkan untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya yaitu protokol komunikasi cloud. Data sensor dapat dikirimkan ke platform cloud menggunakan protokol MQTT, HTTP, atau WebSocket untuk pemrosesan dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai platform IoT yang digunakan. Yang pertama ada platform cloud. Layanan cloud seperti AWS IoT, Azure IoT, atau Google Cloud IoT menyediakan infrastruktur untuk mengumpulkan, memproses, dan memvisualisasikan data IoT. Yang kedua ada dashboard. Platform IoT biasanya menyediakan dashboard untuk memantau dan mengendalikan perangkat serta menganalisis data penggunaan listrik. Yang ketiga ada notifikasi. Sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengguna tentang anomali pemadaman atau penggunaan listrik yang berlebihan. Selanjutnya ada analitik. Yang keempat ada analitik.
Analisis data konsumsi listrik dapat membantu pengguna mengoptimalkan penggunaan energi dan menghemat biaya. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis dan pelaporan. Yang pertama ada identifikasi tren. Menganalisis tren penggunaan listrik untuk mengidentifikasi pola, anomali, atau peluang efisiensi. Yang kedua ada pembandingan, yaitu membandingkan penggunaan listrik di beberapa lokasi atau periode waktu untuk menginformasikan strategi penghematan listrik. Yang ketiga ada pelaporan, yaitu menghasilkan laporan rutin atau laporan non-demand tentang konsumsi listrik untuk membantu pengambilan keputusan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, yaitu manfaat monitoring listrik. Sistem monitoring listrik online dapat membantu pengguna memahami dan mengoptimalkan penggunaan energi. Yang kedua, ada teknologi pendukung. Teknologi IoT, sensor, protokol komunikasi, dan platform cloud menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan dalam alat monitoring listrik online ini. Yang ketiga, ada efisiensi energi. Analisis data konsumsi dapat mengidentifikasi peluang untuk menghemat energi dan biaya listrik. Dan yang terakhir ada implementasi lanjutan atau selanjutnya. Perlu pertimbangan lebih lanjut terkait keamanan, privasi, dan skalabilitas sistem monitoring listrik eh, yang berbasis IoT ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.